Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Analita Putri. Saya mahasiswi FEBI jurusan Perbankan Syariah yang saat ini sedang menjalankan KPM. Hari ini saya ingin mereview sebuah artikel yang berjudul Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa oleh Dana Riksa Buana. Pada awal tahun 2020 ini, dunia dikejutkan dengan wabah virus corona yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. Semenjak Januari 2020, WHO telah menyatakan dunia masuk ke dalam darurat global terkait virus ini. Terhitung mulai tanggal 19 Maret 2020, sebanyak 214.000 orang terinfeksi virus corona, 8.000 orang meninggal dunia, dan pasien yang telah sembuh sebanyak 83.000 orang. Khusus di Indonesia sendiri, pemerintah telah mengeluarkan status darurat bencana terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 terkait pandemi virus ini. Langkah-langkah telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menyelesaikan kasus luar biasa ini. Salah satunya adalah dengan mensosialisasikan gerakan social distancing. Konsep ini menjelaskan bahwa untuk dapat mengurangi bahkan memutus mata rantai infeksi corona, seseorang harus menjaga jarak dengan manusia lainnya minimal 2 meter, tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain dan juga menghindari pertemuan massal. Akan tetapi, banyak masyarakat yang tidak menyikapi hal ini dengan baik. Seperti contohnya, pemerintah telah meliburkan para mahasiswa dan siswa untuk tidak berkuliah ataupun bersekolah. Tetapi, dalam kondisi tersebut, mereka malah memanfaatkan itu untuk berlibur. Dan juga masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap enteng virus ini dengan tidak mengindahkan himbauan-himbauan dari pemerintah. Perilaku yang tidak normal tersebut memicu peneliti untuk menganalisa lebih jauh secara psikologi mengapa hal tersebut dapat terjadi di saat kondisi negara sedang dalam keadaan bencana seperti ini dan juga bagaimana cara mengatasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian artikel ini adalah studi kepustakaan, yaitu studi yang objek penelitiannya berupa karya-karya kepustakaan, baik berupa jurnal ilmiah, buku, artikel dalam media massa, maupun data-data statistik. Konsep yang dapat diangkat untuk menjelaskan perilaku masyarakat Indonesia dalam menghadapi wabah virus corona ini adalah bias kognitif. Bias kognitif adalah kesalahan sistematis dalam berpikir yang mempengaruhi keputusan dan penilaian yang dibuat oleh seseorang. Beberapa bias ini terkait dengan memori, yaitu cara seseorang untuk mengingat suatu peristiwa yang dapat menjadi bias karena sejumlah alasan tertentu, dan pada gilirannya dapat menyebabkan pemikiran dan pengambilan keputusan yang bias. Bias kognitif lainnya mungkin terkait dengan masalah perhatian, karena perhatian adalah sumber daya yang terbatas. Maka seseorang harus selektif tentang apa yang mereka perhatikan di dunia sekitar mereka. Karena itu, bias-bias halus yang tidak disadari dapat merayap masuk dan mempengaruhi cara manusia memandang dan berpikir tentang dunia. Bias kognitif ini dibagi menjadi beberapa jenis. Dalam kasus ini, peneliti mengkaitkannya dengan kondisi yang paling tepat dengan fenomena yang diangkat, yaitu yang pertama adalah optimisme bias, yang merupakan bias kognitif yang membuat seseorang percaya bahwa mereka sendiri cenderung tidak mengalami peristiwa negatif. Ini juga dikenal sebagai optimisme yang tidak realistis. Konsep ini dapat menjelaskan mengapa masyarakat Indonesia tetap saja tidak takut untuk beraktivitas di luar dan bertemu dengan orang banyak, seperti liburan contohnya. Itu dikarenakan mereka terlalu percaya diri bahwa corona ini tidak seberbahaya itu. Ini juga dikarenakan karena tipikal orang Indonesia yang santai,
menghadapi kondisi apapun maupun meyakini bahwa Tuhan akan selalu melindungi negara Indonesia. Dari konsep yang telah diterangkan di atas, maka masyarakat Indonesia yang tidak mengindahkan himbauan pemerintah ini memiliki bias kognitif. Lalu, cara mengatasi bias kognitif ini adalah yang pertama dengan tidak membuat keputusan dalam waktu yang mendesak. Kemampuan seseorang untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam suatu penilaian akan secara signifikan memburuk ketika mereka memutuskan di bawah tekanan dalam jangka waktu yang singkat dengan waktu yang sangat cepat. Yang kedua, menghindari membuat keputusan ketika seseorang yang secara kognitif sedang melakukan pekerjaan lebih dari satu. Saat itu mereka akan mengambil keputusan yang membuat mereka tidak fokus. Lalu yang ketiga, jangan membuat keputusan pada malam hari jika seseorang adalah orang yang beraktivitas atau bekerja yang dimulai pada pagi hari. Begitupun juga sebaliknya. Yang terakhir adalah berhati-hati dalam mengambil keputusan saat sedang berbahagia. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang sedang berbahagia mengambil keputusan yang lebih buruk. Alasan ini bukan karena orang-orang yang bahagia telah berkurang kapasitasnya, akan tetapi mereka tidak dapat mendeteksi kesalahan yang mungkin saja terjadi dalam intuisi mereka. Kesimpulan dari artikel ini adalah masih banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak mematuhi himbauan dari pemerintah untuk membantu menanggulangi pandemi virus corona ini. Diakibatkannya oleh salah satu konsep di dalam psikologi yang dinamakan bias kognitif. Selain itu, untuk tetap menjaga mental yang sejahtera, maka aspek-aspek yang dapat dilakukan berkenaan dengan: pertama, orang yang bahagia adalah orang yang mengerti makna dalam hidupnya. Yang kedua adalah orang yang menjaga dirinya sendiri dalam emosi yang positif. Dan kemudian yang terakhir adalah orang yang terus mengasah diri akan spiritualnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.